Selamat pagi Bapak, Ibu, adik-adik dan anak-anakku semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita ketemu lagi dalam program Satu Hati hari ini Kamis 30 September tahun 2021. Sebelum kita mulai merenungkan dan merefleksikan firman Tuhan, mari kita awali dengan berdoa. Kita pasrahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Renungan pada pagi hari ini mengangkat tema meneladan untuk menjadi teladan. Dan kita akan merenungkan tema itu dari firman Tuhan Matius pasal 23 ayat 1 sampai ayat 3. Kali ini akan dibantu oleh anak dari sekolah minggu GKJ Condong Catur, Ananda Sekar. Saya persilakan. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Matius 23 ayat 1 sampai 3 yang demikian. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Katanya, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, adik-adik dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita merenungkan firman Tuhan dari Matius pasal 23 ayat 1 sampai 3. Namun untuk bisa memahaminya dengan lebih mudah, seperti biasanya kita tidak bisa meninggalkan konteksnya dari ayat-ayat yang lain dalam pasal ini. Atau dengan kata lain, untuk bisa memahaminya kita perlu mendapat bantuan dari ayat-ayat yang lainnya juga. Secara garis besar, Matius pasal 23 ini berisi tentang dua hal, yaitu kecaman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dan peringatan yang juga disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kecaman dan peringatan ini disampaikan Tuhan karena menemukan fenomena di mana para ahli Taurat dan orang Farisi memiliki sifat yang tidak konsisten, yaitu perbuatan yang dilakukan tidak sesuai dengan kata-katanya sendiri. Atau bisa dilihat dalam posisi terbalik, di mana para ahli Taurat dan orang Farisi yang menduduki posisi untuk menyampaikan ajaran Tuhan berbeda antara apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan. Kecaman dan peringatan yang disampaikan Tuhan Yesus dalam perikop ini cukup keras dan bahkan bisa dikatakan tanpa toleransi. Artinya Tuhan Yesus Kristus benar-benar menandai fenomena ini sebagai fenomena yang harus diperhatikan dan diingat. Hal ini bisa dilihat dalam ayat-ayat yang lain, misalnya kata-kata munafik, orang neraka, pemimpin-pemimpin buta. Tuhan Yesus sangat mengecam para ahli Taurat dan orang Farisi yang munafik ini. Kalau kita tengok dalam Bible Dictionary, kata munafik itu bisa disebut sebagai hypocrite. Artinya, seseorang yang mengklaim atau berpura-pura memiliki keyakinan tertentu tentang apa yang benar, tetapi berperilaku dengan cara yang tidak setuju dengan keyakinan tersebut. Atau bisa juga dimaknai sebagai seseorang yang mengenakan penampilan palsu tentang kebajikan atau agama.
atau bisa dipahami sebagai seseorang yang bertindak bertentangan dengan keyakinan atau perasaan yang dinyatakan. Fenomena ini kemudian diangkat untuk menjadi bahan refleksi dan permenungan bagi kita semua. Jika kita perhatikan dari Matius 23 ini, maka kita bisa menangkap beberapa inti. Yang pertama terkait dengan peran. Dalam kehidupan kita saat ini, masing-masing dari kita ini memiliki peran. Peran sebagai apa saja? Peran yang terkait dengan profesi, seperti dokter, guru, pengusaha, dan lain sebagainya. Peran sebagai pejabat, kepala daerah, direktur, kepala provinsi, dan sebagainya. Pun juga peran sebagai bagian dari masyarakat, baik dalam arti luas maupun masyarakat kecil kita, sebagai warga biasa maupun sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai adik, sebagai kakak, dan lain sebagainya. Yang dikritik oleh Tuhan Yesus Kristus memang terutama adalah para pemimpin yang dipercaya untuk menjadi teladan. Sama seperti peran yang lain, peran pemimpin, terutama pemimpin agama, di dalamnya melekat dua aspek, yaitu aspek simbol dan aspek tanggung jawab. Contohnya, dokter simbolnya berbaju putih dengan menggunakan stetoskop. Apakah kemudian tindakannya juga sesuai? Simbol lain, seorang guru membawa buku ke sana kemari, apakah kemudian tindakannya sesuai dengan simbol itu? Sedikit cerita, di dalam masyarakat Yahudi merupakan hal yang wajar dan biasa ketika seseorang yang dipercaya menyampaikan ajaran Tuhan itu menggunakan tali sembahyang. Tali sembahyang adalah tali yang ada bagiannya itu berbentuk kotak, kemudian di dalamnya berisi kertas yang merupakan cuplikan dari perikop atau perkamen tentang ajaran tertentu. Yang dikecam oleh Tuhan Yesus bukan masalah simbol pakaian yang dia pakai secara artifisial semata, tetapi yang dikecam adalah ketika tindakannya itu tidak sesuai dengan simbol peran yang dia pakai itu. Yang kedua, berbicara tentang karakter. Karakter adalah bagaimana seseorang bersikap dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam karakter itu melekat tiga hal. Yang pertama adalah prinsip atau ajaran atau aturan. Yang kedua adalah nilai, value, jadi keinginan seseorang untuk berbuat baik. Dan yang terakhir adalah kebajikan atau tindakan itu sendiri. Nah, ketika seseorang itu memiliki value yang bagus, memiliki prinsip yang bagus, maka diharapkan tindakannya juga adalah tindakan yang sesuai dengan ajarannya. Namun, ada orang yang kadang-kadang prinsipnya tahu, value-nya ingin melakukan kebaikan, tetapi kemudian tindakannya berbeda. Atau mungkin value-nya itu tidak ingin melakukan kebaikan, sehingga kemudian karakter dan kebijakan yang muncul juga berbeda. Dan yang ketiga adalah motivasi. Orang tahu bahwa simbol yang dia kenakan harus sesuai dengan tindakan. Orang juga tahu bahwa ketika ajarannya benar, value-nya baik, maka akan menjadi karakter yang baik juga. Tetapi kadang itu kemudian digoda oleh yang namanya kepentingan atau motif. Motif di dalam diri manusia itu banyak. Motif ingin terkenal, motif ingin mendapat balasan, motif ingin mendapat penghargaan atau dipuji, atau motif yang itu mengarah kepada kebaikan orang lain. Jadi motif untuk diri sendiri atau motif untuk orang lain. Tuhan Yesus Kristus mengajarkan supaya kita memiliki motif yang itu tidak untuk diri sendiri, tetapi untuk sesama, bahkan untuk segenap ciptaan. Nah, jadi dari tema hari ini tentang meneladan, untuk menjadi teladan menjadi jelas bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah teladan kita, di mana Dia
memiliki sikap yang konsisten antara ajaran kebaikan dengan tindakannya. Nah, tinggal sekarang apakah kita bisa menjadi teladan? Itu semua tergantung pada pilihan motif yang bermacam-macam tadi. Semoga kita selalu diberi pencerahan oleh Tuhan, oleh Roh Kudus untuk bisa memilih motif yang benar, sehingga kita juga bertindak sesuai dengan ajaran yang benar. Amin. Bapak, Ibu, adik-adik dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita akhiri program Satu Hati pada pagi hari ini dengan berdoa. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, mampukanlah kami untuk senantiasa meneladan Engkau, dan mampukanlah kami untuk memilih motivasi yang benar menurut ajaran-Mu, dan mampukan kami untuk juga menjadi teladan. Amin.